Ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, nah, di sini kita ketahui Pak Surya Paloh di sini mengungkit ya, yaitu mengungkit dukungannya secara total pada Pilpres 2014 yang lalu, yaitu all out mendukung Presiden Joko Widodo karena visi dan misi dirasa sama, sepemikiran, seapapun lah di sini menurut Pak Surya Paloh. Tetapi saat ini memang beda sih, sangat beda sekali. Apalagi ketika Pak Surya Paloh mendukung Capres Anies Baswedan, di mana diketahui siapa sih yang tidak dikenal dengan Anies Baswedan, yaitu sebagai antitesa dari Presiden Joko Widodo. Kita lihat sajalah pada Pilkada 2017 yang lalu. Seharusnya Pak Surya Paloh itu melihat ya, rekam jejak kelam pada Pilkada 2017 yang lalu, bahkan juga ya memainkan isu seperti ini, bahkan juga ada reporter, presenter ya yang viral kemarin yang kena bully dari pendukung-pendukung dari Anies Baswedan. Tetapi kenyataannya memang sangat mengejutkan sekali ketika Pak Surya Paloh memilih Anies Baswedan. Nah, tetapi di sini yang uniknya, ketika Pak Surya Paloh sudah memutuskan untuk mendukung Capres yang notabene adalah antitesa dari Presiden Joko Widodo, tetapi balasan Presiden Joko Widodo apa? Balasannya, kader Nasdem yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 tetap saja, bahkan juga Pak Surya Paloh enggan menarik para menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju, bahkan juga tidak mereshuffle menteri-menteri dari Nasdem. Itulah bedanya Nasdem dan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo itu sangat keren sekali lah. Pokoknya langkah catur dari Presiden Joko Widodo. Nah, di sini pun Pak Surya Paloh dibuat bingung oleh Presiden Joko Widodo. Menurut saya, misal kalau Pak Surya Paloh di sini ketika mendukung Anies Baswedan, kemungkinan pikirannya pasti 3 menteri Nasdem pasti akan terkena reshuffle. Ternyata sampai detik ini juga tidak. Dan bahkan juga masyarakat pun menanti-nanti, yaitu reshuffle dari menteri Nasdem tersebut. Ternyata sampai ini belum ada reshuffle dari menteri Nasdem. Itulah yang sangat keren dari Presiden Joko Widodo. Sangat sulit ditebak langkah politik dari Presiden Joko Widodo. Sampai detik ini pun Pak Surya Paloh juga bingung, sampai mengungkit dukungannya ketika pada Pilpres 2014 yang lalu. Menurut saya ya sudahlah, dukungan saja, tidak usah pamrih. Tetapi saat ini ketika Pak Surya Paloh mendukung Anies Baswedan, ya gerakkan mesin dari kader-kader Nasdem, mesin politik ya, supaya Anies bisa dimenangkan. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak usah mengungkit masa lalu. Masa lalu itu ya masa lalu, jadi tidak usah diungkit. Apalagi juga Nasdem ya mendapatkan efek ekor jas dari Presiden Joko Widodo. Saya masih ingat ada berita yang lalu, yaitu di sini apel siaga sepi. Nasdem diduga ada sabotase dari pihak luar. Nah, bayangkan, ini tertanggal 24 Februari 2014. Tetapi sekarang apa? Karena dukungan Surya Paloh kepada Presiden Joko Widodo hingga 2 periode ini bisa merasakan efek ekor jas dari dukungan Pak Surya Paloh kepada Pak Jokowi. Itu terbukti apa? Ketika apel siaga pada kemarin pada 16 Juli itu juga terlihat penuh, dan bahkan ada berita yang menyebut ratusan ribu. Wow, ratusan ribu. Walaupun kenyataannya ya ada bangku kosong. Padahal juga maksimal penonton di GBK itu ya 77.000 saja. Ada yang menyebut 200.000. Itu juga apa? Itu ada efek ekor jas dari dukungan Pak Surya Paloh ke Presiden Joko Widodo. Jadi juga saling menguntungkan lah di situ. Tapi menurut saya kalau diungkit-ungkit lagi dukungan pada Pilpres 2014, menurut saya sudah tidak relevan lagi, karena 2024 sangat beda jauh lah.
Apalagi Nasdem saat ini juga menjadi partai yang sangat diperhitungkan. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Alex Tam 878. Katanya tetap konsisten dukung Presiden Joko Widodo hingga 2024, tapi sudah merasa kecewa. Salah sendiri pilih jalan yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Faktanya kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi bahkan sampai 90%. Masa NKRI harus dipimpin seorang yang bikin DKI Jakarta hancur berantakan. Ya, memang menurut saya tidak salah lah kalau Pak Surya Paloh mendukung Anies Baswedan, sangat tidak masalah kalau menurut saya. Dia juga akan menerima konsekuensinya lah. Bahkan kemarin juga akan ada efek ekor jas dari pencapresan Anies Baswedan, mencalonkan capres dari Anies Baswedan. Tetapi sampai saat ini elektabilitas Anies Baswedan juga tidak naik, dan bahkan dari hasil survei kemarin, yaitu bahkan elektabilitas dari Partai Nasdem itu juga sangat menurun ya. Nah, di sini saya penasaran komentar-komentar dari para netizen ini seperti apa ya. Pinter deklamasi Bapak itu, berapi-api. Dukung Jokowi totalitas kok, 2 menterinya korupsi, pengkhianat apa mendukung. Pasti kecewa lah, korupsi yang melibatkan anggota partainya dibongkar abis. Tanpa nebeng nama Pak Jokowi, Nasdem hancur. Pasti ada sesuatu, menterinya korup sampai 8,2 triliun. Nasdem gak ngefek untuk Jokowi. Keluarganya Paloh ini ngarep Jokowi efek. Jokowi aja gak pernah sebut Nasdem lagi. Ini show off apa caper sih? Ciri-ciri orang munafik: apabila berbicara ia berdusta, apabila dipercaya ia berkhianat, dan apabila diberikan amanah ia ingkar janji. Mari melakukan introspeksi diri sebelum kita diintrospeksi oleh orang lain. Ngomong doang dalam seminggu ini, tarik kedua menteri yang masih berada di pemerintahan, yang bikin Bapak kecewa. Sayang, sungguh sayang, perkataan tidak diikuti perbuatan. Ya seharusnya kalau merasa kecewa dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ya seharusnya beranilah, yaitu menarik 2 menteri dari Partai Nasdem. Itu menurut saya ya sudah menabuh genderang perang ya, sekalian lah. Jadi menurut saya sangat tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Pak Surya Paloh, mengkritik Presiden Joko Widodo, tetapi masih ada 2 kader yang menjadi menteri dari Presiden Joko Widodo. Ya, dari situ saja kelihatan tidak sinkron antara ucapan dan realitanya di situ. Ngeri ya, politik bisa bikin orang jadi begini. Orang loh ini makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan. Ngeri. Salah sendiri milih Raja Gadrun sebagai capres. Tidak perlu banyak partai di DPR. Ini salah satu partai yang tidak perlu ada di DPR. Politiknya politik pancing, kasih sedikit supaya dapat lebih banyak. Gak ada mikir rakyat. Ya seperti itulah, semoga saja Pilpres 2024 besok ya aman-aman saja, masyarakat semakin pintar dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi pilihlah dari hati yang paling dalam untuk Apres 2024.